Salam Skapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajaran Skapsa. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas materi demokrasi dan hak asasi manusia. Melalui pelajaran ini, kalian akan mengerti sekaligus mempraktekkan apa hubungan demokrasi dan hak asasi manusia dalam sudut pandang iman Kristen. Untuk itu, kita akan membahas materi berikut ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita masuk di materi untuk kelas 12 semester 5, yaitu demokrasi dan hak asasi manusia menurut iman Kristen. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami untuk memulai materi pembelajaran kelas 12 semester 5. Berkatilah guru kami dan kami semua para siswa PAK, dan berkatilah seluruh pembelajaran dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai dasar ada dua, yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayat 37, yang di sana tentunya kalian sudah hafal tentang hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karenanya saya akan membacakan bagian kitab Roma atau surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya. Roma pasal 13. Silakan dibuka Alkitabnya masing-masing. Roma 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Dalam judul perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4.
Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 13 ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Nah, apa hubungan hak asasi manusia dengan demokrasi? Yang pertama, cara untuk melaksanakan demokrasi. Demokrasi langsung rakyat berkumpul bersama untuk membuat undang-undang. Demokrasi perwakilan rakyat memiliki wakil-wakilnya baik di pusat maupun di daerah. Ini cara untuk melaksanakan demokrasi. Supaya kalian tidak berbicara, bersuara seenaknya sendiri. Ada perwakilan-perwakilan. Kita bisa menyampaikan kepada perwakilan kita. Ada yang di daerah, ada yang di pusat. Bersuara adalah hak. Tapi diwakilkan kepada orang yang dipilih. Yang kedua, penerapan HAM dan demokrasi mengandung makna. Yang pertama, hak-hak asasi dan kewajiban dasar seluruh manusia yang diikuti dengan kewajiban dasarnya. Jadi hak dan kewajiban harus selaras. Berikutnya prinsip-prinsipnya dan relativitasnya sesuai dengan keadaan dan kepentingan manusia. Prinsip-prinsipnya harus sesuai dengan kepentingan kita. Yang ketiga, adanya berbagai macam kepentingan dan perbedaan pendapat masing-masing. Jadi adanya berbagai macam kepentingan dan perbedaan pendapat. Pasti tidak sama antara satu orang dengan orang lain, tidak sama.
Jangankan masyarakat luas, di keluarga saja bisa berbeda-beda pendapat. Kamu dengan adikmu berbeda, ya. Selanjutnya, sikap dan cara hidup yang penuh toleransi. Penerapan HAM dan demokrasi itu juga dibutuhkan sikap dan cara hidup yang penuh toleransi, menghargai pendapat, menghargai hak orang lain. Selain itu juga adanya jaminan hidup. Ya, pelaksanaan HAM dan demokrasi itu ada jaminannya. Dan mendahulukan kepentingan umum. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kira-kira kepentingan saya ini ya sebetulnya penting, tetapi bagaimana kita melihat secara umum. Selanjutnya, perhatikan aspek-aspek demokrasi Pancasila. Ya. Yang pertama, formal. Formal berarti cara partisipasi rakyat diatur dalam penyelenggaraan pemerintah. Ya. Diatur, ada aturannya. Namanya formal itu berarti resmi, teratur, tidak ya asal-asalan. Ada yang merencanakan, ada yang menyelenggarakan. Yang kedua, material. Formal dan material. Material itu pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Disebutkan bahwa setiap kita ya adalah makhluk Tuhan. Bahkan pemerintah tadi disebutkan dalam Roma adalah hamba Tuhan. Yang ketiga, kaidah. Bukan kaidah, tapi kaidah. Apa kaidah itu? Pengingat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajibannya serta ya wewenangnya. Ini kaidah. Pengingat negara dan warga negara, ada yang sebagai pengingat, itu disebut kaidah. Berikutnya adalah tujuan. Jadi aspek demokrasi, perhatikan di sini adalah tujuan juga. Tujuan ini apa? Keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi ada keinginan, ada cita-cita. Ya. Cita-citanya apa? Mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Jadi ini hal yang penting, yang perlu dalam kehidupan berdemokrasi Pancasila. Selanjutnya adalah organisasi. Ya. Organisasi. Organisasi yang dimaksud adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Ingat ya, demokrasi kita bukan demokrasi umum,
tetapi demokrasi Pancasila. Ini yang berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain. Dan semangat yang terakhir. Semangat berarti demokrasi Pancasila memerlukan warga negara yang berkepribadian, berbudi pekerti luhur, dan tekun dalam pengabdian. Ya, itu anak-anakku aspek-aspek demokrasi Pancasila. Ada formal, material, kaidah, tujuan, organisasi, dan semangat. Nah, berikutnya adalah pelanggaran HAM, penyebab dan solusinya. Ya, pelanggaran HAM masih ada dan mungkin ada. Ya. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Kita harus tahu. Ya. Tapi kita tidak boleh sengaja dalam arti merencanakan untuk melanggar HAM. Ya. Jadi pelanggaran HAM itu bisa saja terjadi. Kecenderungannya tidak sengaja. Tapi kalau terjadi pelanggaran, apa penyebabnya dan solusi? Hak asasi yang dimiliki manusia seringkali mengalami pelanggaran dari mereka yang terbatasi oleh manusia lain atau manusia yang membatasi hak mereka. Ya. Nah, perhatikan di situ sebab-sebab terjadinya pelanggaran. Ya. Misalnya saja kurang memenuhi kewajiban. Kalau kalian sekarang sebagai pelajar, kalian sudah tahu apa kewajiban kalian sebagai pelajar. Misalnya, ya, datang tepat waktu, bahkan 15 menit sebelum pelajaran, kalian sudah ada di sekolah. Ya. Kemudian tidak boleh tidak seragam. Tidak boleh meninggalkan jam pelajaran, itu kewajiban-kewajiban. Tapi ada yang kurang memenuhi kewajiban itu. Yang lain mungkin lebih menguntungkan kepentingan, ya, atau mengatasnamakan diri sendiri. Ya. Lakukan pelanggaran. Demikian juga ada kesadaran HAM yang kurang. Makanya materi HAM ini diberikan supaya kalian sadar bahwa dalam diri kita ada hak asasi manusia. Tidak boleh dilanggar. Ada juga, ya, kasus-kasus yang lain. Ya. Nah, perhatikan di situ berbagai penyebabnya. Solusinya yaitu mengubah struktur masyarakat. Bisa, ya, mengubah struktur masyarakat. Kita ubah dengan cara lebih baik lagi. Tentu ada musyawarah. Kemudian memberi, ya,
memberi perjuangan kepada pengarahan, maksud saya, kepada masyarakat tentang HAM dan demokrasi. Mungkin ada masyarakat yang belum tahu. Demikian juga HAM dan demokrasi ini harus benar-benar dipahami, dimengerti lebih baik. Selanjutnya HAM dalam terang iman Kristen. Tadi firman Tuhan sudah saya sampaikan, dan di dalamnya ada pandangan antropologis Kristen, ada pandangan teologis Kristen. Kalian bisa membaca dan melihat bagian antropologis Kristen dan teologis Kristen. Selain itu juga simpati terhadap orang-orang yang lemah. Kita membaca di Amsal misalnya, pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-7. Silakan dibuka Amsal pasalnya yang ke-29 ya. Ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan. Amsal 28 ayat 7. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memelihara hukum berarti orang yang memahami HAM, memahami aturan-aturan dalam pemerintahan. Itu adalah orang yang dikatakan berpengertian. Tapi orang yang bergaul dengan pelahap, yaitu orang yang tidak mau tahu dengan hukum, orang yang cenderungnya melanggar ketentuan pemerintah, adalah orang yang mempermalukan ayahnya atau keluarganya. Itu diantaranya itu. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tugas HAM yang perlu kalian kerjakan, nanti dapat dikerjakan di bagian Google Classroom. Linknya akan saya kirim selanjutnya. Demikian penyampaian materi saya saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Kau sudah memberkati kami dalam penyampaian materi pada saat ini. Tuhan sempurnakan dan Tuhan menjadikan kami sebagai warga negara yang taat, patuh kepada pemerintah, khususnya dalam melaksanakan hak asasi manusia dan demokrasi. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa
like, dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.